Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang dimana terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri Tasya Indah Marini dengan NIM 212111809. Yang kedua rekan saya yang bernama Hagi Rohidatul Umam dengan NIM 212111848. Yang kedua Nur Effendi dengan NIM 212111838. Dan yang terakhir yaitu M. Randy Agung dengan NIM 212111821. Nah, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai pendapatan publik, di mana poin-poinnya yaitu yang pertama sumber-sumber pendapatan, kedua pajak dan jenis-jenisnya, ketiga pengeluaran pajak, yang keempat kebijakan pendapatan dan pengeluaran, dan yang terakhir yaitu kasus beserta solusinya. Baik, memasuki poin yang pertama yaitu sumber pendapatan publik. Sumber penerimaan pemerintahan tersebut terdiri menjadi dua, yaitu sumber penerimaan negara dan sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan negara sendiri terbagi berbagai bentuk, yaitu yang pertama penerimaan pajak, yang kedua penerimaan non pajak, dan yang ketiga hibah atau baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Definisi penerimaan pajak menurut John Hutagold yaitu penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat, sehingga dapat disimpulkan yaitu bahwa penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah dan bersumber dari rakyat. Oke, yang pertama yaitu pendapatan pajak. Pendapatan pajak merupakan iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pajak langsung berupa jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah. Oke, yang kedua, pendapatan non pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan publik atau negara bukan pajak, PNBP merupakan pungutan yang dibayar individu atau badan tertentu dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Pendapatan non pajak berasal dari yang pertama yaitu penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, seperti penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin. Yang kedua yaitu penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, seperti kekayaan alam yang saya jelaskan di poin 1, permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai negara, antara lain seperti royalti di bidang pertambangan. Yang ketiga, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu seperti dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN. Yang keempat yaitu penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Nah, yang kelima
yaitu penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi seperti lelang barang rampasan negara dan denda. Nah, yang keenam yaitu penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah seperti penerimaan negara berupa bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri, baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah. Kecuali hibah dalam bentuk natura yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit yang tidak dicatat dalam APBN. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang itu tersendiri. Nah, poin yang ketiga yaitu hibah. Sebagai penerimaan di luar PNBP meskipun merupakan penghasilan non pajak, jenis-jenis hibah terbagi menjadi 6, yaitu hibah langsung, hibah melalui KPPN, hibah tanpa melalui KPPN, hibah dalam negeri, hibah luar negeri, dan yang terakhir hibah daerah. Itu poin-poin mengenai sumber pendapatan. Poin mengenai pajak dan jenis-jenisnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tentang pengeluaran publik. Nah, pengeluaran publik atau pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara dalam rangka untuk menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut organisasi dan juga menurut sifatnya. Untuk menurut organisasi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat terdapat anggaran pendapatan belanja negara atau yang bisa disebut APBN, yang merupakan dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu ada pemerintah provinsi. Jika ada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintahan provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Yang ketiga yaitu pemerintah kabupaten atau kota. APBD dalam kabupaten atau kota itu digunakan antara lain untuk pengeluaran belanja, bagi hasil, pendapatan ke desa ataupun ke kelurahan. Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5. Antara lain yaitu yang pertama pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Dalam pengeluaran penciptaan lapangan kerja untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian yang ada pada masyarakat. Yang ketiga yaitu pengeluaran kesejahteraan rakyat. Pengeluaran kesejahteraan rakyat merupakan pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira. Yang keempat yaitu pengeluaran penghematan masa depan. Pengeluaran penghematan masa depan merupakan pendapatan yang tidak memberikan manfaat secara langsung bagi negara. Namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan yang kelima yaitu pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran yang tidak produktif merupakan sebuah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Randy dengan NIM 21211821 dari kelompok 3. Yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengeluaran publik. Ya, dalam pengeluaran publik itu ada kebijakan pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan yang dimaksud itu yaitu kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara.
Kemudian kebijakan fiskal ini merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut, yaitu untuk meningkatkan laju investasi, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional. Kemudian untuk mendorong investasi optimal secara sosial, untuk menanggulangi inflasi, untuk meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Itu saja. Baik, sebelumnya saya Nur Effendi, NIM 21211838 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami terkait contoh kasus. Yang pertama, penggelapan uang pajak reklamasi yang ada di Kota Malang. 2. Penggelapan pajak kendaraan oleh Satpam yang ada di Samsat Sukabumi. 3. Belanja pegawai pemerintah untuk membiayai PNS. 4. Penyimpangan hukum yang pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asapti. 5. Kasus korupsi di sektor olahraga. Dan ini solusi yang kita lontarkan terkait contoh kasus di atas, antara lain pertama, dilakukannya reformasi pajak, dilakukan peningkatan sumber daya manusia dengan teknologi dalam bidang perpajakan, ditingkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam menyelesaikan kasus perpajakan. 2. Pihak pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi terkait mengenai perpajakan yang bertujuan untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak. Yang terakhir, yang ketiga, penguatan transparansi, penguatan sistem pengawasan edukasi, anti korupsi, hukuman yang tegas, dan keterlibatan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!